Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi di channel Bapak ya. Hai. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan melanjutkan materi untuk persiapan US kalian ya. Masih berkaitan dengan materi kelas 7. Jadi tonton, disimak ya, kemudian dicatat bagian-bagian yang penting. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Oke. Zat dan wujudnya. Jadi nanti yang kita pelajari ini seperti ini, lumayan banyak. Yang pertama adalah massa jenis zat. Massa jenis merupakan bagian atau karakteristik dari setiap zat ya. Massa jenis setiap zat itu berbeda-beda. Kemudian wujud zat, sebagaimana kita ketahui ya, zat itu memiliki 3 wujud yang utama. Yang pertama adalah padat, yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Kemudian ada teori partikel zat ya. Teori partikel zat ini nanti berkaitan dengan susunan dan gerak partikel, gaya adhesi dan kohesi, kemudian kapilaritas, meniskus cekung dan meniskus cembung. Kemudian susunan dan gerak partikel ini nanti mempengaruhi perubahan wujud zat, bisa membeku, menguap, melebur, menyublim, mengembun, dan mengkristal. Yang pertama adalah sifat zat. Nah, ini langsung Bapak tampilkan dalam bentuk tabel ya. Jadi yang pertama dari bentuknya, zat padat itu selalu tetap. Kemudian untuk zat cair itu mengikuti wadahnya, sementara untuk gas mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian untuk volumenya, pada zat padat itu bersifat tetap, zat cair juga tetap. Kalau pada gas itu tergantung pada tempatnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah kompresibilitas atau pemampatan. Zat padat tidak dapat dimampatkan ya, atau ditekan ya. Kemudian zat cair sulit untuk dimampatkan. Kemudian zat gas mudah dimampatkan. Kemudian yang keempat adalah massa jenisnya. Umumnya memiliki massa jenis yang besar pada zat padat. Kemudian untuk zat cair memiliki massa jenis yang sedang. Kemudian gas memiliki massa jenis yang sangat kecil. Kemudian yang terakhir adalah sifat yang terakhir, kemudahan mengalir ya. Kalau zat padat tidak dapat mengalir, sementara zat cair dan gas dapat mengalir. Nah, ini adalah keseluruhan sifat-sifat dari zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian yang berikutnya adalah tentang perubahan wujud ya. Perubahan wujud digolongkan menjadi 6 peristiwa. Nanti Bapak tampilkan dalam bentuk tabel ya, agar lebih gampang untuk dipelajari. Kalau kalian mau membaca, menghafal dulu di bagian sini nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih gampang, nah ini Bapak buatkan dalam bentuk skema ya. Misalnya untuk mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kemudian menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Kemudian gas menjadi cair disebut dengan mengembun, cair menjadi gas disebut menguap. Kemudian cair menjadi padat disebut membeku, sementara padat menjadi cair mencair disebut dengan mencair ya. Kemudian pada gambar ini ya, ada warna coklat dan warna putih. Warna coklat menunjukkan bahwa pada peristiwa tersebut ya, misalnya terjadi ya, misalnya dari gas menjadi padat atau dari padat menjadi cair, itu pasti disertai dengan ya pemanasan ya. Karena dia dipanaskan, maka dia menerima kalor. Sementara kalau yang berwarna putih itu pertanda bahwa proses tersebut melepaskan kalor. Ya, cair menjadi padat, kemudian padat menjadi gas, dan cair menjadi gas, itu bagian dari proses-proses yang melepaskan kalor. Kemudian tentang massa jenis. Nah, ini ada beberapa benda ya, kelereng dan bola gabus yang memiliki nilai massa jenis yang berbeda. Ini kalau misalnya kita memiliki satu mikrometer skop,
kita bisa menentukan volume kelereng di sini, ya, volume kelerengnya berapa. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mengetahui volumenya, maka kita timbang dulu ya. Kita timbang dengan menggunakan neraca, nanti ketemu masanya, massa dan volume ketemu, kita bisa menentukan massa jenis kelereng, ya. Kemudian kerapatan molekul-molekul kelereng lebih tinggi daripada kerapatan molekul gabus. Dalam ilmu alam, kerapatan sering disebut dengan massa jenis. Pengertian massa jenis adalah massa tiap satuan volume. Massa jenis dilambangkan dengan simbol Rho, ya, simbolnya seperti ini, yang merupakan bagian dari salah satu huruf Yunani. Rho sama dengan M massa dibagi V volume. Rho menunjukkan massa jenis, satuannya dalam SI adalah kilogram per meter kubik, ya, sementara massa M satuannya dalam kilogram, sementara untuk V volume satuannya dalam meter kubik. Nah, ini adalah tabel dari massa jenis berbagai zat, ya. Air pada suhu 4 derajat Celcius massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Alkohol 790 kg per meter kubik. Air raksa 13.600 kg per meter kubik, dan seterusnya, ya. Massa jenis itu menunjukkan karakteristik atau ciri khas suatu benda. Jadi misalnya kalau alkohol, ya, kenapa dia alkohol? Karena dia memiliki massa jenis sebesar 790 kg per meter kubik, ya, seperti itu. Berikutnya contoh soal, ya. Berapa massa jenis balok yang massanya 2000 kg dan volumenya 2 meter kubik? Ya, diketahui massa baloknya sekian, kemudian volumenya 2 meter kubik. Nah, maka kita selesaikan, massanya 2000 kg, tidak perlu ada yang dirubah ya, karena semuanya sudah dalam SI, ya. Kemudian volumenya 2 meter kubik. Rho sama dengan M dibagi V, massanya 2000, kemudian V nya 2, 2000 dibagi 2 sama dengan, ya, 1000 kg per meter kubik. Nah, ini nanti kalian coba, kalau misalnya ada yang kesusahan, ada yang kesulitan, nanti kita bahas ya. Bisa di kolom komentar ditambahkan, atau nanti di WA grup kita ya. Oke, nanti silahkan dicoba, misalnya konversikan satuan massa jenis berikut dari kilogram per sentimeter kubik, atau penulisannya seperti ini ya, kilogram sentimeter pangkat min 3 dirubah ke gram sentimeter pangkat min 3. Nah, ini dari kilogram ke gram berapa, sentimeter kubik ke sentimeter kubik ini tidak ada yang berbeda ya, berarti dari kilogram ke gram itu turun 3 kali ya, berarti 500 kalikan 1000, 500.000 gram sentimeter pangkat min 3, dan seterusnya nanti kalian coba sendiri. Kalau yang nomor yang B ini caranya sama, dari gram ke kilogram dirubah, nah, nanti ketemu. Untuk yang nomor 3, ini diketahui balok panjangnya sekian, lebarnya sekian, dan tingginya sekian. Berarti dari balok ini dengan ukuran seperti ini kita bisa menentukan volume balok. Kemudian massa baloknya diketahui, ya. Massa jenisnya adalah Rho sama dengan M dibagi V, dengan catatan volume balok itu nanti dinyatakan dalam meter kubik, ya. Ini kan dalam sentimeter semua ya, sentimeter, nanti kalau dikalikan ya dalam sentimeter kubik, nanti kalian rubah ke meter kubik. Kemudian yang ketiga, sebuah aluminium memiliki massa 27 gram. Tentukan volume aluminium tersebut. Gimana Pak caranya? Di sini ada massa. Ada massa di sini, yang ditanya adalah V, maka kita harus tahu dulu massa jenis dari aluminium berapa. Kalau kita menggunakan tabel yang tadi, ya. Nah, aluminium itu memiliki massa jenis 2700 kg per meter kubik. Massa jenisnya diketahui, massanya diketahui, kita bisa menghitung
V ya. Maka V sama dengan ya M dibagi rho. M 27 gram dibagi 2700 kg per meter kubik. Gramnya dirubah ke kilogram terlebih dahulu. Nanti dicoba dulu ya, jangan sampai enggak, biar tambah pinter. Usahakan setiap hari, setiap detik itu ilmu kalian bertambah, karena perjuangan orang tua kalian itu sangat luar biasa agar kalian bisa pinter, agar kalian kelak bisa menjadi orang sukses. Oke, ini jawabannya. Ini nanti kalian contek ini ya. Oke, ini seperti ini ya, beberapa ada yang dijawab, beberapa juga ada yang tidak. Ini juga tadi ada. Nanti kalau misalnya ada yang ada yang kesusahan, boleh nanti melihat jawabannya dulu. Tapi kalau memang udah lancar ya tinggal dicocokkan benar atau tidak ya. Yang berikutnya adalah tentang teori partikel zat ya. Partikel zat padat tersusun atas partikel-partikel yang sangat teratur, itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai jarak antar partikel yang sangat rapi dan sangat rapat ya. Kemudian gaya tarik antar partikelnya juga sangat kuat. Kemudian yang keempat, partikel tidak dapat bergerak bebas untuk berpindah tempat. Kemudian yang kelima, mampu mempertahankan bentuk dan volumenya. Ini partikel dari zat padat. Kemudian partikel pada zat cair, yang pertama adalah susunan partikelnya kurang teratur, jarak antar partikelnya kurang rapat, kemudian partikel-partikel dapat bergerak bebas dan berpindah tempat. Kemudian walaupun demikian, partikel-partikel penyusunnya tidak dapat memisahkan diri dari kelompoknya, sehingga zat cair memiliki volume yang tetap walaupun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Kemudian yang terakhir adalah partikel zat gas. Jarak antar partikel sangat jauh, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah susunan partikelnya sangat tidak teratur, karena jarak antar partikel itu sangat-sangat berjauhan ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Kemudian partikel-partikelnya bergerak sangat bebas dan cepat dalam wadahnya. Kemudian gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Nah, oke anak-anak, itu penjelasan singkat tentang zat dan wujudnya ya, atau wujud zat. Nanti terutama di poin-poin yang tadi ya, di skema ya, di bagian ini tolong dipelajari benar-benar. Kemudian di bagian ini juga sama, dipelajari benar-benar dan baik-baik, karena untuk ujian sekolah itu nanti ya bisa digunakan sebagai acuan untuk kelulusan kalian ya. Sebisa mungkin lah mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan sampai orang tua kalian kecewa, karena perjuangan mereka luar biasa. Apalagi masa pandemi ini sangat-sangat luar biasa ya. Ya, ekonominya sekarang juga, tapi lebih bagusan sekarang daripada yang kemarin. Kemarin sangat-sangat ketat, sekarang juga mulai membaik. Vaksinasi juga dari pemerintah juga sangat baik ya. Maka kita harus selalu giat belajar, selalu semangat dan berusaha untuk senantiasa mencari ilmu dan menimba ilmu ya. Jangan pernah putus asa, buang rasa malas. Bapak yakin kalian pasti bisa ya. Oke anak-anak, untuk hari ini Bapak cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada masalah, ada materi yang kurang jelas, nanti kita bahas di grup kita. Oke, Bapak akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi di channel Bapak minggu depan. Terus belajar, terus semangat, terus jaga kesehatan, dan selalu positive thinking. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.